Balik lagi di Valdi Motovlog. Untuk kali ini saya akan ngebahas review cara memilih motor bekas. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Hai, balik lagi di Valdi Motovlog. Untuk kali ini saya akan memberikan tips ataupun cara membeli motor bekas. Oke, yang pertama yang pastinya adalah teman-teman harus nyiapin budget dulu untuk motor yang dibeli. Kemudian langkah yang kedua adalah cek surat-surat seperti kayak STNK, fotokopi KTP ataupun BPKB. Kemudian setelah itu bisa dicek pajak, teman-teman. Nah, dicek pajak apakah motor ini taat pajak ataupun tidak. Soalnya kalau misalkan nggak taat pajak, ini bakal jadi PR juga ke depannya ya. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu kita mengecek area bodi ya, teman-teman. Nah, area bodi sebelah sini dicek apakah ada bekas tabrakan ataupun baret atau gimana. Nah, ini kita dicek aja sebelah sini, sebelah kanan ataupun sebelah kiri semua secara visual. Kalau teman-teman yang baru yang ingin beli motor bekas, disaranin belinya itu pas siang hari ya. Jadi misalkan kayak si bodi-bodi yang baret ini dia nanti kelihatan. Kayak untuk yang kedua, untuk selanjutnya yaitu cek mesin ya, teman-teman. Seperti biasa kita nyalakan mesin. Nah, setelah dinyalakan mesin kita tutup, teman-teman, pakai tangan knalpotnya. Nah, setelah ini teman-teman bisa dengarkan di area mesin. Kalau misalkan ada suara-suara aneh, kayak semacam lahar bambu ataupun yang lainnya bergetar, nah itu wajib diwaspadai. Soalnya kenapa? Kalau misalkan ada bunyi seperti itu malahan jadi repot nanti ke kita juga ya. Soalnya harus turun mesin juga. Oke, kemudian langkah selanjutnya yaitu cek oli, teman-teman. Nah, cek oli bisa cara ngebuka dari sini ya, ataupun bisa ngecek dari sini, teman-teman. Nah, ini ada oil level. Oil ini dia menentukan nanti si kondisi mesin. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita cek area depannya juga, teman-teman. Nah, area ban dicek apakah bannya udah pecah atau misalkan sudah tipis. Karena sayang kan, soalnya kalau misalnya kita beli motor nggak banyak PR kan, itu rugi juga. Oke, kemudian cek juga area seal. Nah, seal shock breaker yang ini kalau misalkan ada kebocoran nanti ini bakal ngaruh ke sistem pengereman ataupun istilahnya remnya bakal blong. Kemudian langkah selanjutnya cek area piringan nih, teman-teman. Kalau misalkan piringannya udah tipis, nah ini harus diganti juga. Ini lumayan nih kalau misalnya diganti ya, kisaran 200-an sih, lumayan. Oke, langkah selanjutnya kita naik ke area speedometer. Nah, area speedometer kita cek untuk kayak tombol-tombolnya, kayak tombol lampu jauh dekat, kemudian sen kanan kiri, klakson, sama tombol starter. Nah, oke. Setelah itu kemudian cek juga si anak kunci ini, teman-teman. Kalau misalkan motornya yang masih pakai kunci, cek ini apakah masih lurus ataupun sudah bengkok ataupun masih ori ataupun enggak. Oke, kemudian langkah selanjutnya yaitu cek juga area di sebelah kiri ya, teman-teman. Sebelah kiri untuk untuk handle gigi atau pijakan gigi ya. Dicek apakah masih empuk ataupun enggak. Nah, itu kalau misalnya enggak kan itu terlalu keras, itu nanti harus disetting juga. Oke, kemudian geser ke belakang geser ke belakang di sebelah sini. Nah, di sebelah sini juga ada cakramnya, nanti dicek juga apakah masih bagus atau misalkan udah ada kebocoran. Kemudian dicek piringannya juga, piringan belakang sama ban belakangnya juga. Kemudian cek juga lampu indikator yang di depan nih,
apakah yang di depan itu nyala semua, kayak sen kanan, sen kiri, lampu, sama rem belakang juga, sen kanan, sen kiri. Kemudian kalau misalkan motor sport ataupun bebek, cek juga kerenggangan rantai ya teman-teman. Ini kerenggangan rantai ini dia menentukan umurnya juga ya. Kalau misalkan dia terlalu renggang, itu nanti si rantainya bakalan cepet aus, dan akhirnya teman-teman nanti setelah membeli motor bekas wajib ke bengkel untuk diganti ya. Kemudian langkah selanjutnya kita cek area bagasi. Cek area bagasi, apakah dari si kondisi aki ataupun si kring ataupun yang lainnya ini masih berfungsi atau enggak. Soalnya kalau misalkan akinya udah lemah arusnya, nah itu nanti kan kita harus ganti juga. Oke, kemudian kita tutup lagi. Nah kemudian cek juga cara kita menghidupkan motor, kayak apa, geser ke on ataupun kunci leher. Oke, selanjutnya kita cek juga handle rem ya teman-teman. Kalau misalkan agak keras, ini nanti sebetulnya bisa diganti sih apa, kayak si minyak remnya ya, minyak rem diganti, nanti udah enak lagi. Terus kemudian untuk handle kopling, nah handle kopling ini wajib dicek juga, nah sebelah sini. Oke, kemudian jangan lupa dicek juga nih ada nomor rangka. Nah ini harus sesuai teman-teman, harus sesuai sama STNK sama BPKB, nomor rangka sama nomor mesinnya juga. Oke, setelah itu, setelah kita mengecekkan semuanya sudah beres, kemudian kita coba test ride. Nah apakah motor ini ada suara aneh-aneh ketika di jalan atau misalkan ada suara lainnya, nah itu kita harus negosiasi sama si yang pemilik sebelumnya. Oke, kemudian ketika kita sudah membelinya, ketika kita sudah membeli, sebetulnya motor bekas itu bisa langsung dipakai, tapi disarankan lebih baik untuk ini apa, untuk ganti oli dulu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ganti oli, kalau misalkan nggak ganti oli sih itu menurut saya yang ditakutkannya adalah efeknya ke mesin juga sih teman-teman. Jadi misalkan ada istilah ini mah udah ganti oli, nah kan kita nggak tahu ganti olinya kapan. Jadi kalau lebih bagusnya sih mendingan ganti oli dulu ya. Oke, mungkin itu aja sih teman-teman ya untuk tips ataupun cara membeli motor bekas versi saya ya. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya Valdi Motovlog. Oke, terima kasih.